AFTA atau ASEAN Free Trade Area merupakan tindak lanjut konferensi tingkat tinggi ASEAN ke-6 di Singapura tahun 1992. Dalam upaya menciptakan kawasan perdagangan regional Asia Tenggara yang benar-benar bebas. AFTA sendiri berisi tentang kesepakatan antar negara-negara anggota ASEAN seperti Timor Leste, Laos, Kamboja, Myanmar, Vietnam, Brunei Darussalam, Filipina, Malaysia, Thailand, Singapura, dan Indonesia. Tujuannya adalah untuk meningkatkan ekspor, kerjasama, dan investasi di bidang ekonomi, perdagangan, pertanian, pendidikan, dan tak terkecuali kesehatan. Bila dilihat lagi, jumlah penduduk Indonesia menempati urutan keempat di dunia. Wilayah yang strategis, iklim tropis, dan sumber daya alam yang melimpah merupakan nilai lebih yang kita miliki. Namun, jika tidak didukung oleh sumber daya manusia yang berkompeten dan berkualitas, apalah artinya? Tak khayal, Indonesia akan menjadi sasaran yang empuk bagi negara-negara yang lain. Adanya AFTA memungkinkan mobilitas manusia yang semakin tinggi, mulai dari seniman, tenaga pendidik, tenaga kasar, bahkan tenaga kesehatan. Tak elak, di tahun 2015, nantinya tenaga kesehatan dari luar negeri akan bebas berpraktik di negara kita. Tak kurang dari 15.000 jiwa tenaga kesehatan dari luar negeri sedang dalam tahap mempersiapkan diri untuk melakukan praktik di Indonesia. Mereka belajar bagaimana memberikan pelayanan kepada rakyat Indonesia. Di bidang kesehatan, Indonesia masih memiliki banyak PR dan problem yang harus segera diselesaikan, seperti mahalnya biaya pengobatan yang tidak sebanding dengan fasilitas dan pelayanan yang diberikan, serta banyaknya dugaan kasus malpraktik medis menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia semakin kritis tentang pelayanan kesehatan. Mempersiapkan diri dengan mengembangkan skill dan pengetahuan ilmu kesehatan saja tidak cukup. Untuk itu perlu ditingkatkannya pelayanan kesehatan baik di tingkat promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Bukanlah suatu hal yang mudah dicapai karena membutuhkan kepemimpinan, komitmen yang tinggi, serta kerja keras tim. Untuk mencapai kolaborasi yang baik, sudah harus mulai diterapkan sejak tahap preklinik. Salah satunya adalah dengan IPE atau Interprofessional Education, yaitu proses ketika mahasiswa dari 2 atau lebih profesi belajar tentang, dari, dan dengan satu sama lain untuk mencapai kolaborasi yang efektif demi meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat. Setiap profesi memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Sejatinya permasalahan pasien sangatlah kompleks. Pastilah tidak hanya bisa ditangani oleh satu profesi saja. Dengan adanya interprofessional communication akan membuat terasa lebih ringan karena kita dapat saling bertukar pengetahuan, pembagian tugas antar profesi juga menjadi jelas, sehingga kondisi pasien dapat membaik dengan optimal dan pasien tidak dibingungkan. Misalnya, terkait masalah X, pasien dokter berkata A, namun karena tidak adanya komunikasi yang baik, ahli gizi berkata B. Karena berbeda, pasien menjadi bingung akan memilih anjuran yang mana. Selain belajar tentang bahasa asing, mahasiswa juga harus belajar berkomunikasi antar profesi, menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, serta menguasai etika dan budaya negara sendiri. Hal ini merupakan nilai lebih yang mungkin tidak dimiliki oleh tenaga kesehatan dari luar negeri. Masyarakat akan merasa lebih paham dan nyaman jika berhubungan langsung dengan sesama warga negara Indonesia yang benar-benar mengerti tentang sosial budayanya. Oleh karena itu, penting sekali kita sebagai mahasiswa kesehatan mempelajari IPE dalam menghadapi AFTA 2015 nanti. Dengan adanya komunikasi yang baik dan kerjasama yang optimal dapat menjadikan kualitas perawatan pasien yang tidak kalah dengan dunia global. Jadi, jangan takut dengan AFTA karena IPE adalah jawabannya. Ready, set, IPE for AFTA!